Nah, jadi PK-nya tahun ini jumlah soalnya bakal nambah 5 soal dengan waktu yang sama. Jadi teman-teman diharapin bakal bisa ngerjain 20 soal itu dalam satu soal itu 1 menit. Nah, jadi itu kan memang butuhin kecepatan sama ketelitian banget yang ngerjainnya. Jadi jangan panik dulu, tapi karena ada tentunya ada cara-cara sendiri buat jawabnya. Jadi ya ada sedikit tips doang untuk nyelesain soal-soal PK-nya. Yang pertama ya tentu aja dengan berlatih rutin. Apalagi yang dapat gelombang 2 nanti kan masih lumayan lama ya. Soalnya Senin kan masih gelombang 1. Yang kedua fokus sama waktunya. Jadi sering banyakin latihan kerjaan soal dengan waktu yang dibatasin. Biar bisa kerjaan soal dengan waktu yang terbatas itu sama jaga kesehatan. Jangan sampai drop kalau makin dekat UTBK ini sampai persiapin mentalnya. Jangan sebelum datang ke kelas nanti kalian udah kalah mental duluan pas ngeliat soalnya. Nanti pas ngeliat soal malah drop. Jadi dengan 3 tips kunci ini sih kalian bisa hadapin lah satu soal 1 menit. Karena soalnya sebenarnya nggak susah banget sih. Dia cuma butuh ketelitian aja kerjainnya. Nah, mungkin kalian penasaran kayak mana soalnya di yang tahun-tahun lalu. Ini kayaknya nggak bakal terlalu berubah untuk PK sendiri. Yang berubahnya itu mungkin harusnya PM. Nah, jadi untuk soal UTBK dari tahun ini begini. Kita langsung mulai aja latihan soalnya. Nanti misalkan kalau ada di tengah soal ada yang mau nanya, langsung tanya aja lo chat atau potong aja pemberi caranya topik. Oke, kita mulai aja yang pertama dari soal utama. Di sini ada persamaan 19 tambah 2 kali Z 91. Yang dimana kita disuruh nyari Z-nya, nilai Z-nya. Nah, bisa dilihat ini kan ya persamaan sederhana. Jadi bisa langsung kita selesaiin aja. Bisa 19 tambah 2Z. Langsung aja yang 19 kita pindah ke ruas kanan. 1 min 19. 2Z 18. Berikutnya bagi 2 di kedua ruas. Jadi Z-nya 9 min 9. Ini. Oke, yang untuk yang pertama masih mudah banget ya. Nah, kebanyakan sih soal kayak gitu cuma keluar satu soal aja, jadi harusnya ya udah hatam lah ya kalau cuma persamaan biasa kayak gini. Ini bisa nambah nilai juga. Kalau menurut kayaknya IRT-nya bakal kecil karena yang lain juga bakal bisa jauh sih biasanya. Mungkin bisa dimaksimalin di soal-soal selanjutnya, terutama yang butuhin pernyataan-pernyataan sama pernyataan yang benar jumlahnya, karena itu biasanya IRT-nya soalnya gede. Apalagi kalau di waktu yang terbatas gitu orang pada nggak teliti, jadi biasanya nembak-nembak. Oke, lanjut aja kali ya. Soalnya ini masih mudah. Terus soal kedua, di sini ada soal jadi kayak biasa kita di sini punya suatu nilai bentuk eksponen dengan 2 pangkat min 4 dikali pangkat 1/4 sama 2 dikali 8 pangkat min 1/3. Kita tulis ulang jadi sini. Ya, sini pangkat min 4 pangkat 1/4 sama 2 dikali 8 sama 1/3. Untuk kunci nyelesain soal-soal eksponen itu kita bisa lihat dulu bentuk-bentuk sama yang bisa diubah. Jadi basisnya sama. Jadi di sini kan basisnya nih yang paling banyak kan ada 2 nih 2. Nah, 8 kan bisa diubah jadi basis 2 juga. Jadi 2/3. Nah, kita ubah aja dengan bentuk lainnya, basisnya biar kita bisa dibagi-bagi lagi. Sebenarnya itu gampang. Ini 2 dikali 2/3, pangkat min 1/3. Sini juga 2 min 4 seperempat. Nah, kalian ingat kan kalau untuk dalam bentuk eksponen atau dalam bentuk pangkat itu, kalau misalkan kalian punya pangkat n, pangkat m itu berarti kan n kali m. Nah, kita pakai aja cara di situ. Untuk kedua pengambilan penyebutnya. Jadi yang atas 2 pangkat min 4 kali seperempat. Di bawah juga 2 dikali 2 pangkat 3 kali min sepertiga. Nah, hasilnya yang atas tuh jadi 2 pangkat min 1. Yang bawah jadi 2 dikali 2 pangkat min 1 juga. Nah, sama juga ingat bentuk yang ini. Pangkat n, dari pangkat m sama kali n, pangkat n tambah m. Kita langsung kali aja. Ini kita ubah ke bawah ya kan jadi setengah.
karena dia pangkatnya minus. Dua. Ini kan kalau diubah juga dia jadi bakal jadi satu. Sama aja kalau sini kan satu tambah satu jadi nol, berubah jadi satu. Jadi hasilnya setengah. Oke. Sih. Oke. Ya, sejauh ini aman lah ya. Belum ada yang susah banget kedua soal ini. Oke. Karena belum ada pertanyaan, kita lanjutin aja ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada mulai soal geometri. Di TBK sendiri lumayan banyak soal geometri ya. Cuma pengalaman dari tonton sebelumnya. Dan yang ditanya tuh biasanya perbandingan atau dia nanya suatu elemen yang gak diketahui dari volume yang ada gitu. Dan bisa diselesaikan dengan ngeliatin dari info-info yang diketahui. Nah, kalau di sini kita punya beberapa info yang buat tentuin rasio antara tinggi prisma sama tinggi baloknya. Yang pertama, alas balok sama alas prisma itu di segitiga sama sisi sebidang. Jadi segitiga yang ada di sini itu bakal bisa disamain bentuknya. Bisa dia dalam satu sisi yang sebidang. Yang kedua, panjang sisi alas prismanya 4. Jadi segitiga ini, sorry, gambar. Oh, dia sisi alasnya 4 semua. Jadi sini 4, sini 4, sini 4. Nah, karena ini segitiga sama sisi, berarti tentu saja dengan sudutnya sama-sama dong. Berarti dia total sudut sisi kan 180 derajat, dibagi 3, itu berarti 60 derajat. Jadi untuk tiga sisi sudutnya itu 60 derajat. So. Selain itu juga kita ketahuin kalau luas alas dari kedua bangun ruang di sini itu sama dengan nilai itu luas segitiganya atau segitiga yang ini tuh sama dengan luas alas balok yang di sini sama 2 akar 3. Apa di sini ada juga volume prismanya itu dikali volume balok. Nah, kita udah kumpulin info-info yang kita ketahui dalam satu tempat. Kita mulai dulu dengan yang kita ketahui angkanya itu pertama dari sisi alasnya. Eh, karena dia sisinya sebidang, berarti kita bisa taruh kedua kedua luas dari alasnya itu dengan pakai luas segitiga yang ini. Nah, ini harus tahu juga sih sebenarnya. Contohnya. Jadi pertama-tama kita cari tahu luas dari sini dulu. Nah, untuk mencari tahu luas dari segitiga sama sisi ini kita bisa pakai sifat trigonometri. Nah, untuk nyari tahu tingginya, buat nyari jumlah luas segitiganya. Jadi kan kalau kita bagi dua, jumlah kalau kita bagi dua bakal buat segitiga siku-siku. Oke, ini bentuknya. Terus 90 derajat. Ini aku. Nah, kita bisa pakai sifat enter. Tar. Ini juga dulu luasnya, ini ada 4. Di sini panjangnya 2. Jadi kita bisa cari luasnya dengan sifat luas segitiga yang pakai sinus itu. Ini dengan ini rumus yang ini sama dengan dikali AB itu sisi yang diketahuinya yang samping-sampingnya itu. Jadi setengah dikali 4 kali 2 sin 60 derajat. Terus kita aja cari, ini kita coret 4 dikali
Ini terlalu selesai. Ini banyak dua. Kita nggak pakai yang segitiga siku-siku sama. Sorry. Terus yang bisa pakai aja rumus itu, nggak usah ngeliat tingginya. Nah langsung aja berarti ini udah ketahui 4 sama 4 juga. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. Tengah dikali sisi-sisi ini ketahui 4 kali 4 sama sin 60 derajat atau sudutnya. Karena sini sama semua. Jadi langsung aja kita bagi 8 sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Jadi 8 dikali setengah akar 3. Hasilnya 4 akar 3. Nah, ini kita kita sudah ketahuin luas segitiganya. Jadi kita bisa pakai buat nyari tahu luas dari persegi panjang, luas dari alas perseginya. Ini kan 4 akar 3 dengan luas 3. Terus aja berarti dia kalau kita pindah ruang kiri jadi 2 akar 3. Ternyata luasnya sama dengan plus alas spesimennya. Nah, terus apa lagi yang bisa kita cari di sini? Kita bisa cari, kan udah ketahui tadi volumenya, volume prisma itu 3 kali volume baloknya. Kita nggak perlu nyari tahu tinggi dari kedua ruang ini untuk nyarinya. Karena nanti kita bisa gunain perbandingan yang ada di sini. Jadi kan diketahui kalau dari perbandingan dari volume prisma itu 3 kali volume balok. Balok, nah kubus. Jadi lumus dari volume prisma itu kan luas segitiga kali tingginya. Kita asumsiin tinggi dari prisma itu T besar. Sama di sini volume kubusnya kan berarti luas kubusnya dikali. Oke. Tadi balok ya bukan kubus. Sorry, sorry. Benar tadi berarti di awal. Terus ya kita masukin aja luas segitiga di sini. Berarti kan dia jadi 4 akar 3 dikali T sama 3 dikali tadi luas uh, alas balok itu kan 2 akar 3 T. Jadi 4 akar 3 T besar dengan 6 akar 3 T kecil. Nah, kita buat jadi bisa perbandingan di sini. Jadi yang prisma di atas, balok di bawah. Ini pindah ke sini kan jadinya. Ini 4. Eh, Jadi perbandingannya 6 akar 3 per 4 akar 3. Akar 3 yang kita coret. Jadi perbandingannya itu kan 3 per 2. Bisa dilihat di sini 3 per 2 yang B. Jawaban yang B. Hmm, belum ada pertanyaan, berarti kita lanjut aja ke nomor 4. Sini ada soal geometri lagi yang digabungin sama soal koordinat kartesius. Yang dimana kita ada dua segitiga sebangun yang diketahui titik-titik koordinatnya dalam koordinat kartesius. Dan yang kita pengen ketahui itu titik D-nya. Jadi kalian ingat lagi kalau koordinat kartesius kan bentuknya ini, ini X-nya, ini Y-nya. Dan kita gambar lagi di sini. Panjang.
Nah, kita kan bisa ketahui titik dari titik di sini tuh berapa jumlahnya. Ya kan ngurangin aja yang sembunyinya karena dia ditaruh dari sembunyinya. Nah, perbedaannya ada 9 kurang 3 berarti 6. Ini 6 berarti. Terus yang bawah juga dia disembunyinya asisinya 2 berarti di sini 2. Sama di sini diketahui juga A sama B-nya berarti kita diketahui tingginya di sini. Berarti tingginya kan di dalam sembunyinya itu 3 ke 6, sembunyinya 3 berarti ini 3. Karena kedua segitiga ini sebangun, ini 4, ini satunya berarti kan ini 2, ini 3. Tapi kita ketahui kedua ah, yang nggak kita ketahui itu dengan perbandingan. Jadi yang kita pengen nyari tahu DB-nya. Berarti DB itu kan DB per 2, itu yang sini ini, di bagian bawahnya kan. DB per 2, dia bakal sama perbandingannya dengan sisi yang lainnya, 6 per 3. Nah, kalau udah ketahui ini, persamaannya kita bisa langsung kali-kali silang aja buat nyari ketahui DB-nya. Ini DB itu sama dengan 3 DB sama dengan 12, DB nilainya 4. Karena kita ketahui nilai DB itu 4, berarti kita bisa dikasih tahu di sini, cari tahu di sini berapa titiknya. Di sini kan ada 6. Kan ini di dalam sebuah X. Berarti sisi yang 4 berarti kan 4,3. Karena dia sumbernya I-nya sama. Jadi karena diketahui tadi KM-nya itu 4,3. Jadi nilai M min K itu sama dengan 3 min 4 sama dengan 1. Oke. Oke, belum ada pertanyaan berarti kita lanjut lagi ke nomor 35. Itu soal PK yang kelima. Nah, ini lanjutan soal yang ada tadi. Kita nyari luasnya dari nilai-nilai yang udah kita ketahui. Jadi segitiga ABD itu berarti tadi segitiga yang besar. Ingat lagi yang di atas, kalau untuk sisi tingginya dari segitiga itu kan nilainya 6. Diketahui dari selisih dari komponen sub Y dari kedua titik koordinat kartesian ini. Yang nilainya kan pasti 6. 6. Tadi titik D-nya itu kita ketahui kalau jumlahnya 4,3. 4,3. Berarti selisihnya nilainya adalah sorry kok, ini 4 ya. 2, 4 tadi selisihnya. Terus, berarti kalau ini nilainya 3 dikurang 2, 1. Bukan minus ya. Dan di UTBK nanti harus hati-hati karena ya salah sedikit aja langsung salah sih. Jadi eh, nggak di cross check gak apa-apa karena waktu emang dikit tapi sales content lebih harus lebih karena nanti saya nggak bakal ada sisa soal tuh. Periksa ulang. Ya, next. Berarti tadi ini 2 dari sisi 4. Langsung bisa aja deh pakai luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Plusnya 2 kurang 6, 4, 3 kali 6 di 2. Hasilnya ya 12. Oke, lanjut aja ke soal nomor 6 dari PK tahun lalu. Sini ada soal trigonometri dasar yang nyari tahu pernyataan pernyataan tersebut nilainya benar atau enggak. Lalu info satu, yaitu Sinci dulu. Nah, sebelum kalian kerjaan soal ini kita ingat lagi kalau sini itu rumusnya depan per miring, urutan alfa itu depan per samping, sama cos itu cos apa?
Itu nilainya samping per miring. Kita punya segitiga, segi di sini. Tuh, oke. Kita gambar aja di sini. Jadi kan kita ketahui C-nya itu 2/7. Nah, ingat lagi kalau di sini sin alfanya C atau sin J-nya itu depan per miring, berarti di sininya. Depannya itu 2, miringnya 7. Nah, untuk nyari CB-nya kita bisa pakai Pythagoras. Jadi kan CB itu sama dengan akar 7 kuadrat min 2 kuadrat itu akar 49 min 4. Nah, berarti kan itu hasilnya 3 akar 5. Berarti 3 akar 5. Nah, karena kita nilai dari ketahui semua, kita bisa cari dari trigonometri dari setiap sudut yang ada di soal ini. Yang pertama di sini ada sin alfanya sama dengan 7/15 akar 5. Nah, jadi sin alfa itu kan depan per miring. Kita lihat sini, kita tinjau. Depannya berarti 3 akar 5, miringnya 7. Ya, nilainya udah jauh banget kan, berarti ini nggak mungkin. Ini salah, ini salah. Nah, di sini karena kita ketahui ini, kita bisa cek 2 aja atau 4 aja. Kita cek yang 2 aja ya. Berarti cos A. Cos A itu berarti samping per miring. Dia sampingnya 2, miringnya 7. Nilai 2-nya benar. Berarti kita bisa langsung jawab aja, berarti jawabannya C. Ya, lanjut aja. Kan? Nah, ada pertanyaan juga. Kita lanjut lagi, di sini ada soal peluang. Di mana kita pengen ngambil nilai acak, nah, nilai dari 3 dari 4 bilangan, dan mengetahui yang mana peluangnya besar di seperempat. Dan kita cari tahu uh, apakah pernyataan-pernyataan tersebut yang ada di sini itu benar atau enggak. Jadi ingat lagi kalau pengambilan sama penyusunan itu beda. Untuk pengambilan itu berarti setiap uh, jika suatu kombinasi itu sudah ada, jadi misalkan kita punya 0,3,2 atau 2,3,0, itu berarti ini dianggap sama, dihitung satu. Kalau misalkan ini dihitung beda, itu berarti kita nyarinya bakal penyusunan atau permutasinya. Di sini kita pakai rumus kombinasi. Jadi kita cari tahu dulu peluang dari kombinasi 4 3 itu kan berarti 4 dikali 3 faktorial jika dibagi 3 faktorial, 4 kurang 3 dengan 1 faktorial. Ini bisa kita coret jadi 4. Jadi di sini kita bakal expect ada 4 kombinasi bilangan dari pengambilan tersebut. Nah, kita bisa langsung lihat aja dari jumlah-jumlah bilangan yang ada di sini. Jadi yang pertama itu kan 0,2,3, yang lain ada 0,2,4, 2,3,4, sama 0,3,4. Nah, di sini kita bisa cari tahu nih. Nah, possibility semua dari bilangan bisa ambil dari 4 bilangan tersebut. Nah, kita cari tahu lagi nih. Yang mana dari keempat pernyataan ini peluangnya itu adalah 1/4. Jadi ya kita cari dulu yang pertama, jumlah ketiga bilangan sama dengan 9. Kita cek aja yang ini, 5, ini 6. Ini nilainya hitung 3, 4, 9, 7. Makanya 1. Ini 1/4. Berarti ini benar. Jumlah ketiga bilangan adalah prima. Jadi kita lihat lagi yang mana prima di sini. Sini ada 5, ini prima. Ini juga prima, tapi rumus kan enggak. Karena ini bisa dibagi bilangan lain. Jadi di sini ada 2, berarti kan peluangnya itu 2/4. Jadi bilang dua ini salah. Untuk cara nentuin permutasi sama kombinasi, rumusnya gini aja Kak. Ingat kan?
Kalau untuk kombinasi itu kita yang jumlah seluruhan dari possibility-nya itu kita taruh atas, sama jumlah yang mau kita ambil di bawah. Jadi misalkan di sini kan ada 4, yang mau diambil 3, jadi 4 sama 3. Rumusnya itu kan berarti yang atas di sini 4, sebentar. Ini kita lambangin sama, ulang lagi. Ini kita lambangin sama N, ini R. Untuk rumus yang kombinasi itu berarti dia N faktorial, N min R faktorial, N faktorial. Kalau untuk permutasi itu dia nggak dikurang karena dia possibility-nya bakal lebih banyak. N faktorial, N min faktorial. Nah, itu kalau mau ngertiin permutasi sama kombinasinya. Dan kalau untuk permutasi kombinasi bisa dilihat lagi dari soalnya juga. Kalau dia misalkan minta dalam urutan, setiap urutan itu dihitung, berarti itu dia permutasi. Kalau dia ternyata dia cuma pengen jumlahnya seluruh kombinasi yang ada tuh, misalkan ini sama, itu kita pakai kombinasi gitu. Gantung soalnya lagi, bisa dilihat lagi ya, hati-hati juga, karena dia akan menyebab. Oke, kita lanjut lagi ke soalnya. Tadi kita sampai nomor 2. Lanjutnya berarti satu benar, dua salah. Berarti ini salah, salah, ini salah. Karena yang ada satunya cuma B, berarti jawabannya B. Nah, kita bisa cek aja yang nomor tiganya. Yang kurang dari 3 itu berarti kan, terus yang kurang dari 3 itu kan berarti cuma ini ya, 4 kurang 2 2. Yang sisanya ini 4 ini 3. Kan cuma satu, berarti peluangnya 1/4. Jadi benar kalau 3 itu benar juga. Ini otomatis salah. Ya, ini kalian bisa pakai cara yang eliminasi juga biar lebih cepat mencari yang terdekat ya. Oke, kita lanjut aja kali ya ke yang soal nomor 8. Nah, di sini ada soal himpunan fan dan ini biasanya cukup sering keluar pas UTBK nanti, terutama yang cari tahu irisan mana yang masuk ke kursi tertentu atau jumlah-jumlah himpunannya itu gimana. Dan ini sebenarnya bisa dijaga aja pakai ketelitian sih. Jadi biar lebih gampang kita kasih nomor aja setiap daerah-daerah yang ada di diagram fan ini. Kita kasih nomor aja yang satu, ini dua, ini tiga. Satu. Oke, jadi kita lihat dulu pernyataan pertama. F irisan H irisan G merupakan anggota himpunan kosong. Nah, kita bisa lihat lagi dari himpunan diagram fan yang ada di sini. Kan nggak ada tuh irisan antara F, antara H, antara G. Yang ada cuma ada F sama H, F sama G. Berarti bisa dibilang kalau ini benar. Karena dia nggak ada, tapi himpunannya kosong. Oke, yang kedua, di sini ada pernyataan lagi. F irisan H irisan G itu merupakan F. Nah, kan bisa dilihat juga kalau di sini nih, yang ada irisannya eh, antara F sama H itu ini F nih, sama juga H sama G. Berarti kan yang anggotanya ada di kedua sini. Jadi bisa dibilang karena keduanya punya irisan di F, berarti benar nih ternyata kalau
F irisan H irisan G itu merupakan irisan apa merupakan ukuran diagram yang berupa F. Jadi ini benar. Oke, selanjutnya di sini ada F gabungan G merupakan F gabungan G ketika diiriskan dengan H itu merupakan G komplemennya. Jadi ini bisa kita lihat lagi. Jadi F gabungan G itu kan F gabungan G berarti kan satu, 2, 4 sama 5. Sama H-nya itu kan 2 sama 3. Kita bisa lihat yang kedua antara kedua ini yang mana irisan berarti kan cuma 2 sama 2 nih. Nah, 2 sama 2 ini kan bukan komplemennya G kan? Karena komplemennya G itu bentar, sorry. Oke, sorry, sorry. Karena komplement G itu kan dia berarti kan yang selain G-nya berarti yang nilainya satu, 2, 3. Merupakan salah satu anggota dari G komplement yang ada juga di sini. Berarti ini benar nilai. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir di sini G irisan H itu merupakan anggota subset dari himpunan kosong. Nah, jadi kita bisa lihat di sini karena G nggak ada sama H itu nggak ada irisannya, berarti memang benar poin kosong. Berarti di sini pernyataannya benar semua atau untuk benar. Oke, belum ada pertanyaan, berarti kita lanjutin aja ke soal nomor 9. Di soal 9 ini kita punya barisan aritmatika yang nilainya min 8, min 6, min 4. Berarti ini kan selisihnya plus 2, plus 2. Jadi kita lanjutin lagi, min 2, 0, plus 2 gitu. Dan seterusnya. Oke, pernyataan pertama. Setiap subkongresnya merupakan bilangan negatif. Nah, ini udah pasti salah ini. Karena dia pas begitu mencapai lebih angka 0, nilainya positif kan, berarti otomatis salah. Yang kedua, hasil kalian setiap dua suku berurutan merupakan bilangan negatif. Eh, ini bisa kita lihat lagi aja di sini. Kan ini positif dong. Yang ketemu ini kan positif dong, pasti otomatis. Jadi ini otomatis salah. Yang kedua, setiap selisih dua suku barisan berurutan merupakan bilangan genap. Jadi setiap selisih dari dua berurutan bilangan atau satu sama dua, dua sama dua, tiga itu bilangan genap. Kita bisa lihat di sini, kalau dari angka-angka yang ada di sini, kan selisihnya tentu aja dua terus kan. Yang merupakan bilangan genap, jadi itu saja benar. Ini udah bisa lihat dari jarak antara suku-suku yang ada di arisan aritmatika tersebut. Oke, selanjutnya ini jumlah dua suku barisan berurutan lebih dari min 14. Jadi kita bisa lihat aja dari yang awal, min 8 tambah min 6, itu kan sebenarnya 14. Min 4 tambah min 2, terus ini min 6 tambah min 4 itu hasilnya min 10. Nah, ini agak menjebak sebenarnya di sini. Nah, lebih dari kan berarti tandanya gini kan. Nah, tanda kayak gini kan berarti dia nggak masukin 14 sebagai salah satu himpunan yang ada di dalamnya itu. Jadi ini bisa dianggap salah karena 14 itu nggak masuk ke dalam nilai yang ada di sini. Ya, harusnya kalau mau itu maksudnya harus sama dengan lebih dari sama dengan min 14. Nah, tapi karena di sini min 14 masuk dan min 14 itu belum lebih dari min 14, jadi ini salah. Jadi yang ada di sini tuh cuma nomor 3 aja gitu. Ya, soal-soal PK tuh kayak gini sebenarnya. Sebenarnya mendasar, tapi karena dia kerjanya cepat, harus teliti banget lagi karena pasti kalian ngerjainnya pada berantakan apa cepet-cepet pengen selesai. Nah, salah satu cara nyegahnya tuh banyakin latihan sambil di waktu sih. Karena itu bakal ngebantu banget buat ngadepin persiapan mentalnya ketika ngadepin timernya semakin pendek setiap menitnya. Gitu. Oke, lanjut aja lagi ya ke soal nomor 40. Jadi,
Oke, di sini ada soal operasi bilangan yang dimana ada dua simbol yang mewakili. Oke, di sini ada dua simbol. Yang pertama itu simbol kotak titik, itu dia bakal ngasih operasi bilangan tambah X sama cross bulat, itu dia bakal ngasih operasi bilangan ini. Nah, oke, di sini kita pengen tahu antara hubungan antara P sama Q. Nah, dengan K yang di sini ketahui itu 3 sama 6. Kita lihat dulu di sini yang mana kita bisa ketahui yang hasilnya bakal sama itu kan min 4 sama min 1 nih. Ini bisa kita cari tahu dulu buat kemudian perhitungan. Min 1 berarti kan 5. Ini Z, berarti ini W. Z berarti ini min 4. Min 4 dikali min 1. Ini kan 5 ditambah min 4, min 4. Hasilnya 5, 8, hasilnya ketiga. Ketika K sama dengan 3, berarti kan 3 kalau dapetin sama 3 di sini. Berarti 3 per min 3 tambah 3 min 3. Hasilnya 0. Ketika K sama dengan 6, berarti kan 6 per min 3 tambah 6 tambah min 3. Hasilnya hasilnya min 1. Nah, karena dia beda, berarti hubungan antara kuantitas P sama Q itu nggak bisa ditemukan. Karena ketika K yang sama 3 sama 6 itu sebenarnya beda. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat juga karena di awal yang ini udah cukup beda jauh ya. Tapi nggak bisa langsung ditentuin juga dari K yang berbeda karena kadang nilainya bisa sama. Jadi mendingan kalian coba dulu masukin dalam operasi. Oke, mana pertanyaannya ya? Kita lanjut aja ke soal nomor 41. Di sini diketahui suatu fungsi hx yang merupakan mutlak x min 2 sama kx yang merupakan akar 5 min x. Nah, di sini kita pengen cari tahu kalau, oh iya sorry ini satu ya, tapi hasilnya beda, berbeda ya. Sorry, sorry. Ini satu, jadi enggak. Oke, kasih udah dikoreksi ya. Oke, kita lanjutin ke soal nomor di sini, nomor 41. Jadi kita cari dulu HC untuk keduanya. Kita cari dulu HC. Berarti kan untuk C sama dengan satu itu C satu dua. Oh, yang buta dengan satu itu kan untuk C sama dengan tiga. Berarti yang buta tiga min dua sampai di satu. Nah, karena dia keduanya nilainya sama, ini hasilnya harusnya bakalan sama. Jadi eh, yang D ini nggak bakal kita pilih jawaban ini udah pasti salah. Nah, kita bisa tentuin kuantitas hubungan antara keduanya. Dan cara masukin nilai satunya. Jadi ya langsung aja satu sama dengan akar 5 min 1. Akar 4 sama dengan 2. Berarti kan 2 P, P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya C. Oh iya, untuk akar itu sendiri tuh nggak bisa jadi plus minus. Karena nilai akar dari suatu bilangan itu pasti plus. Nah, kalau untuk yang kenapa dia bisa plus minus itu kalau dia pertanyaannya pakai X. Terus ada sempat misalnya, nah kalau ditanya X-nya, ini baru kalian sama dengan plus minus 2 itu. Jadi ini bukan tidak bisa ditentukan hubungannya, karena ditanya akar, bukan nilai X yang tidak diketahui. Gitu. Oke, next. Langsung aja kita ke soal nomor 42.
Di sini ada soal statistika, soal yang wajib muncul tiap tahun di UTBK. Dan biasanya masalah kayak gini terus sih setiap tahun. Jadi ya kita keluar dulu. Itu selalu setiap kelompoknya di sini masih ada dua, tiga, lima, sama enam. Kelompok dua, sebenarnya satu, dua, koma A. Yang tiga, satu, dua, tujuh, sepuluh. Oke. Eh, Pertama-tama kita cari tahu dulu nih yang bisa kita cari dengan info-info yang terbatas ini itu apa aja. Yang pertama. Nah, kita bisa lihat kan di sini kita punya jangkauan hanya sama jangkauan yang ini dulu. Itu pertanyaannya deh. Jangan diduluin berarti. Jangkauan nilai 2 kelompok 2 sama dengan 2 kali rata-rata nilai kelompok satu. Jadi kita cari dulu rata-rata dari satu X bar 1. Berarti 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 6, 16. Dibagi jumlahnya ada 4, berarti 4. Nah, jangkauannya berarti kan A minus 1. Atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Itu sama dengan 2 dikali rata-rata nilai kelompok satu itu kan 4. 2 kali 4. A minus 1 sama dengan 15. A minus 1 dikali 2 kali 8. A minus 1 sama dengan 2 kali 8. 2 kali 4. 4 kali 8 ya. 4. Jadi hasilnya 8. A sama dengan 9. Nah, kita udah ketahui nih A-nya. Berarti jangkauannya itu kan berarti 9 dikurang 1 ke 8. Dan di sini berarti 1, 2, 8. Oke, kan udah kita ketahui semua anggota-anggota dari setiap kelompok rata-rata statistik berikut. Nah, kita bisa uji di sini nilainya dari statistiknya. Yang pertama, A itu berada di kisaran 9 sama min 4. Nah, tentu aja tadi kan kita udah ketahui A-nya itu 9. Dari mana A 9 itu kan nggak masuk dalam rentang ini karena dia bakal harus lebih kecil daripada 9. Jadi otomatis satunya salah. Oke, selanjutnya jangkauan nilai kelompok 3 kurang dari 2 kali median dari kelompok 2. Jadi median dari nilai kelompok 2 tentu saja kan kita bagi 2 dalam 2 jumlah kelompok besar dalam satu barisan statistikannya, kelompok statistika di sini. Dan kita cari nilai tengahnya atau kita tambahin dua nilai tengah yang tersebut. Jadi 2 tambah 4 per 2, dan per 2 sama dengan 3. Nah, itu sudah median ini. Kita cari juga jangkauan dari kelompok 3-nya, jangkauan 3, 10 kurang 1, 9. Nah, berarti kan 2 kali median 2 itu nilainya 6. Yang tentu aja masih kurang dari 9 toh. Berarti duanya benar. Selanjutnya median nilai kelompok 2 kurang dari rata-rata nilai kelompok 1. Rata-rata nilai kelompok 1, 4. Terus rata-rata nilai kelompok 1 tadi 4, median nilai kelompok 2 tadi 6. Berarti kan ya otomatis salah karena dia lebih besar. Ini salah. Yang kotor, sorry. Yang kelompok 3 kurang lebih. Sorry, salah, salah. Salah baca soal. Ini nggak salah. Ini kan lebih. Ini harusnya benar. Yang kali adalah kelompok 3 10 kali 9. 22 kali 2. Ini salah harusnya. Karena dia lebih besar tadi kan. Terus selanjutnya berarti yang benar cuman nomor 3. Karena ya mediannya kan tadi 3. Rata-rata nilai kelompok 4, 1, 4. Jadi ternyata yang benar ternyata 3 aja tuh yang di gitu. Ya, selanjutnya di sini ada soal yang tipenya sama kayak tadi. Ini kita punya fungsi f(x) sama dengan 20 per x kuadrat tambah b sama f min 2 sama 4. Kita cari dulu nilai b-nya. Jadi kita langsung masukin aja kalau f(x) itu 4, x jadi 2 kuadrat tambah b tambah 10, 4 tambah 10.
kali aja ke atas. Kita sama B 20. B jadi sama dengan 4. B-nya sama 1. Udah, itu cari tahu efeknya tuh ternyata 20 per S kuadrat per 1. Berarti langsung kita cari tahu aja. Tentang pertama benar apa enggak. F aksen B itu kurang dari 4. Kita cari dulu F aksen X-nya. Karena dia ini merupakan turunan eh, pembagian, kita pakai rumus yang U per V. Itu sama dengan U aksen V min V U V aksen V kuadrat. Berarti kan U-nya tuh 20, V-nya tuh S kuadrat tambah 1 kan. Berarti turunan U-nya DU itu sama dengan 0, DV-nya itu sama dengan 2X. Nah, kita langsung masukin aja ke rumusnya. 0 dikali S kuadrat tambah 1 min 20 dikali 2X per S kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi kalau diturunin kan hasilnya 40X per S kuadrat tambah 1 kuadrat. Kita langsung masukin aja karena B-nya 1. Berarti kan ini 40 per 4. 10. 10 kurang dari 5. Kerja negatif berarti ini. Oke, selanjutnya di sini ada daerah asal. Daerah asal itu domain dari fungsinya tersebut. Karena di sini X-nya ada di bawah atau di penyebutnya. Langsung kita lihat aja. Jadi kita tinjau dulu menyebutnya karena X-nya ada di situ, X kuadrat tambah 1. Nah, kalau untuk menyebut itu kan dia nggak boleh sama dengan 0 kan. Nah, karena dia di sini nilainya S kuadrat, otomatis membuat 0 dari 1 nggak bakal bisa ketemu atau min 1. Karena kalau ketika min 1 masuk ke sini, nilainya bakal jadi 1. Otomatis dia bakal bisa jadi penyebut atau jadi domain dari fungsi tersebut. Jadi nomor 2, jadi nomor 2 benar ya. Karena daerah asalnya ternyata memang tidak membuat min 1. Karena min 1 bukan pembuat nol dari fungsi tersebut. Jadi ini benar. 3, FC-nya sama dengan 40. Jadi ini kita langsung masukin aja ke persamaannya untuk nyari C-nya. Jadi tadi kan nilai fx-nya itu 20 per x kuadrat tambah 1. Semuanya. Jadi kan 40 x kuadrat tambah 40 sama dengan 20. Ini kita bisa langsung sederhanain jadi persamaan kuadrat 40 x kuadrat. Nah, ini pindah ke kiri jadi plus 20 sama dengan 0. Kita bagi 20 semuanya jadi ini x kuadrat 2x kuadrat min 1 sama dengan 0. 2x kuadrat sama dengan 1. Nah, sebenarnya sama dengan setengah. Nah, ini kan bukan bilangan real kan? Karena akar setengah itu bukan 1, 2, 3, 4, 5. Itu bukan real. Sehingga ini salah. Eh, salah kok ada bener sih. Tadi kan nggak bisa. Enggak, sorry, sorry. Berarti yang duanya ini salah. Karena ternyata min satu kan bisa dimasukin toh. Berarti dia bukan daerah asal. Sorry, tadi kebalik. Ini salah. Ini jawabannya ini biar sih. Tadi dia kalau membilangnya kalau dimasukin min satu, tentu dia masih
bisa kan masuk, bukan jadi nol, berarti dia bisa jadi daerah asal gitu. Terus sorry, bisa lah. Oke, lanjut lagi. Ini ada dua soal terakhir. Yang pertama, kita pengen cari tahu apakah pernyataan-pernyataan tersebut bisa ngebantu kita nentuin rata-rata dari bilangan tersebut kurang dari tiga. Pertama, berarti kita harus tiga lagi kayak tadi, karena kita pengen cari tahu ketika tiganya disusun itu. Nah, ini kan seluruh kemungkinan yang ada dari itu, dari kumpulan bilangan ini. Yang berarti kalau ini dijadiin rata-rata berarti 4. Oke, kita tinjau dulu dari yang A plus B kurang dari 5. Kurang dari dengan 5. Oke, di sini kan untuk A plus B kurang dari 5 itu, bisa langsung kita masukin aja substitusi ke A plus B-nya. 3 plus 5 per 4, 8 bagi 4, 2. Nah, tapi yang di bawah-bawahnya tuh nggak bisa kan, karena dia yang diketahuinya cuma A sama B sama B. Jadi tentu aja toh, dia nggak bakal bisa dimasukin. Karena kalau kita substitusiin 5, nah misalkan B sama dengan 5 kurang A, berarti kan masih ada variabel A di sini tuh. Di sini misalkan. Berarti nggak bisa dicari. Berarti kalau satu aja nggak bisa. Coba kita cari yang dua, bisa apa enggak? Misalkan kita pakai yang 3 tambah A tambah 5 3. Problem yang tadi muncul lagi. Kalau misalkan kita substitusiin A di sini berarti kan A 2 B per 3. Tentu aja toh masih ada variabel B-nya lagi. Berarti nggak bisa. Sama aja di semua komposisi bilangan yang variabelnya cuma satu. Oke, gimana dong kalau kita pakai dua-duanya? Misalkan nih. Nah, misalkan kita tahu kalau nilai A itu kan kurang dari 5B. Sini kita ketahui juga kalau 3A itu sama dengan 2B. Ini bisa kita langsung substitusin aja toh. Karena A-nya kurang dari 5B kan. 3A sama dengan 10B. Ya, nah, ya. Ah, kita ambil aja salah satu titiknya itu B sama dengan 5. 3A sama dengan 2B sama dengan 3A sama dengan 2B. Berarti kan ini bisa kita substitusin toh jadi A5 min A5 min misalkan. Kita masukin ke sini jadi 15 min 3B sama dengan 2B. Jadi 15 sama dengan 5B. B sama dengan 3. Nah, kita bisa tahu nih salah satu nilai variabel ketika diketahui kedudukannya atau rentangnya. Nah, berarti kan kalau bersama-sama bisa. Sehingga bisa diambil kesimpulan kalau dua pernyataan bersama-sama itu cukup, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi yang jawabannya C. Oke, hmm, ini soal terakhir, soal yang sama dengan tadi. Untuk soal ini, ingat lagi kalau himpunan penyelesaian untuk mutlak itu ketika diketahui fx lebih dari k, dengan k-nya itu lebih dari 0, itu penyelesaiannya itu bakalan fx kurang dari min k atau fx lebih dari k. Nah, di sini kita pengen tahu nih, Z sampai Z itu anggota himpunan penyelesaian Z plus D lebih dari 5 min D nggak? Nah, terus kita tulis saja persamaannya di sini. D. Ah, kita lihat dulu yang nomor satu. Kan rentangnya ini berarti kan yang antara 0 sama 1 berarti kan masih positif ya.
Dan ketika dimasukkan ke sini berarti kan dia bakalan jadi positif. Jadi eh, kita asumsiin aja berarti kan penyelesaiannya Z plus D itu kurang dari min 5 atau Z plus D lebih dari 5. Nah, ya ini min 5 min D juga 5 min D. Oke, ini berarti kan jadi Z plus D kurang dari min 5 plus D atau Z plus D 5 min D. Ini kan berarti kita bisa coret nilang Z kurang dari min 5 atau Z lebih dari 5 min 2D. Nah, karena kita punya rentang di sini, berarti kan kita bisa langsung ketahui dong nilai D-nya. Misalnya kita masukin 0,5 atau 0,1, berarti penyelesaiannya udah diketahui. Nah, berarti ini bisa. Nah, ini karena dia sebenarnya sama, cuma rentangnya beda, berarti ini juga bisa dong sendiri. Misalkan kita ini dua, ini satu, gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau nilainya itu D. Satu bisa atau dua bisa aja. Oke, oke. Nah, soalnya ternyata udah habis. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung tanyain aja lo chat atau lewat mic. Ditunggu sampai 20 lewat 4. Semoga semoga UTBK nanti yang dapat gelombang satu atau gelombang dua atau bahkan yang dapat hari Senin nanti semoga diperlancarkan dan diterima di PTN idamannya masing-masing. Oke, aku undur diri dulu, maaf atau bila ada kesalahan dalam kata dan perbuatan. Terima kasih semuanya udah datang.